bareng. Bareng-bareng Kita merapat. Mantap. Oke. Yoi. Katanya lu mau pakai ini, gimana Oh sih? iya lupa. Nah, lu pakai tuh. Gue udah, gue udah mempersiapkan ini. Yoi. Nih kita lagi ada temen nih, Sani Kita- nih. Kita ada teman bau, ya teman bau. Tahun baru, men. Gak baru-baru banget sih. Gak baru-baru banget sih sebenarnya. Masih satu lingkaran. Lingkaran apaan anjing? Lingkaran setan lah. Kita masih satu skena. Masih satu scan. Nah, Di Jakarta juga. Jakarta juga. Gitu juga. Jakarta. Ya, Bandung. Yoi. Dan kita ketemunya di Bali lagi. Ketemunya di Bali. Dengan yang sekarang tiba-tiba gue ketemu Sani. Sani udah di Bali nih. Dan tadi gue tau di Bandung. Iya. Kenapa lo pindah ke Bali, San? Anjing kocak sih. Gimana tuh? Bentar gue mau minum dulu. Bagus. Gue emang dari mencoba untuk pindah ke Bali itu dari tahun 2016. 2016. Gue cuman kayak stay 2 minggu sampai sebulan nggak pernah. Cuma buat warawiri doang tuh. Sebetulnya pengen tinggal tapi gue nggak bisa dapet teman, nggak tahu kenapa. Mungkin gue kerja kali ya dulu ya di bandara di apa ini namanya Ngurah Rai kan. Dan pada Jadi kayak akhirnya- pulang kerja tidur gitu. Oke. Akhirnya gue menyekatkan kayak gue berdoa Tuhan semoga selamatkanlah gue di Bali seperti itu. Dan pada sebelum gue check in gue jadi gue kayak over baggage 17 kilo gitu men. Oke. Iya, pakai salah satu maskapai Indonesia. Akhirnya gue nyogok sama caloknya Angkasa Pura. Pada akhirnya gue bisa Berapa tuh lu nyogok kayak gitu kan lumayan pasti. gope anjing kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting Bisa dilolosin. bisa dilolosin men. Oke, terus Nah, kita gocek orang. karena gue udah tahu kayak oh yaudah deh maskapai ini pasti ada yang beginian gitu kayak ya cowok-cowok gitu dah. Gue sih nggak menyalahkan pekerjaan mereka gitu kan. Ya intinya kan mereka nyari Nyari duit juga gitu kan. Permainan dalam. Permen dalam ya udah gue pakai juga ya kan. Yoi. Abis itu gue kayak Mbak over baggage nih kayaknya, kata dia kayak gitu kan lah. Terus gimana bang? Karena di Cengkareng itu gue udah tahu gitu mana calo ini, mana emang yang pegawai beneran di perusahaan di bandara itu kan. Iya. Gue tidak mau menyebutkan perusahaan. Udah gitu akhirnya ya udah 700. Anjing. Pak, gue pay aja pak, soalnya duit gue 800.000 lagi, gue bilang. Nawar dah tuh. Nawar. Penawaran Baik. transaksi ya. Iya. Ya Ya udah gope kata dia gitu kan. Birokrasi tawar menawar. Lu bayangin, lu belum nyampe ke Bali, duit lu cuma 300.000 men. Nah, Oke, gak apa-apa lah. Tapi pada akhirnya gue survive. Gue kerja di tempatnya Bang Benny di Indo Pure Joy. Terus udah gitu gue kerja. Lu pernah kerja di PJ juga? Pernah di PJ Indo Pure Joy. Jadi apa tuh? Jadi semuanya. Jadi semuanya ya. Iya, kalau mboknya di ibadah, gue masak dinner karena di sana kan nggak ada breakfast kan. Jadi cuman serving buat dinner aja, bareng-bareng masak gitu kan. Pergi ke pasar sendiri, jaga resepsionis. Ya gimana sih resepsionis, bartender juga gitu ya. tapi setahu gue sekarang lu juga ada pelaku bisnis kan? Ya. Ya, itu. Ya jadi kalau gue tuh kalau misalnya ada anak-anak dari Jakarta atau dari Bandung mau Stay di Jakarta, mau survive di Bali. survive di Bali atau enggak mereka mau just tip bareng-bareng Bali, gue bantuin dah gitu. Ya, Lo mau apa? Ya udah lo transfer, gue beliin barang yang lo mau, gue kirim. Yes, yoi. Itu apa tuh? Itu ada Instagramnya kah? Atau Ada dong, ada. Apa tuh? Ntar ditulis dah di gak ngerti gue kayak gini-ginian. Iya, apa nama Instagramnya? Maulanji sama kalau Maulanji tuh kayak ini kayak bisnis gue sama ponakan gue gitu kan. Itu bisnis apa tuh? Bisnis keluarga. Apa produknya? Apapun kayak lo mau beli dupa, Oke. gue kirim. Gue jualan dupa sekarang. Terus kayak lo mau beli Perlengkapan yang ada di Bali lah ya kayak. iya perlengkapan, iya everything lah, anything stuff from Bali, like Nah itu. yeah, like something like that. Meneruskan fashion ini di Bali gitu kayak bikin anting. Oke. Sampai Lo pergi juga ke Gianyar Jahit juga gue. Kalau lo nih kedepannya nih sekarang nih di Bali nih mau ngapain? Mau bantuin lo.
Oke. Wah, Lo pada mau bantuin lo gue. Mantap. Merapat bareng berarti datang keluarga baru nih. Oh serius nih? Wah, Yo. keren sih. Thank you man. Panjang nih. Happy dong. Manjang-manjang. Family. Family. Oke, thank you. Gue lagi New nuang member. Member gue berarti nyari Ya, ilmu. kita ngobrol-ngobrol aja. Apapun kita obrolin, kita bahas di sini kayak dari perjalanan orang. Iya. kehidupannya, Pindah ke Bali segala enak. macam. Lu gimana itu? Gue pindah ke Bali. Yoi. Enak. Berapa tahun lo di sini? Belum nyampe 2 tahun. Lo Gua 2 tahun. Sempat skip setahun sih. 2019 gue cabut lagi ke Setahun Jakarta. berarti. 2020 iya setahun sih. Ya ini ya maksudnya udah connecting people-nya udah oke lah. Oke, di iya, sini. oke ya. Gue baru 8 tahun lagi 8 bulan. Itu 8 bulan. Ya kalau gue dikasih nasi jinggo 2 bungkus saya udah bersyukur banget. Mak, gue juga bersyukur, men. Tadi pagi gue dikasih sama si Obi anak santai sketch shop. Kasih nasi jinggo. Tadi gue makan. Ini gue minum ya, iya. Minum ya aja. udah itu Makasih. ocha enak tuh. Bikin kenyang. Ya, Gitu aromanya dah. khas sih. Gitu. Ya. Terus di Bali tuh enak banget sih. Maksudnya kayak gue tuh, lo tau nggak? Sebetulnya gue tuh nggak mau punya kepikiran pindah ke Canggu. Kayak Dan kenapa lu bisa pindah ke Canggu? aduh kayaknya nge-hype banget deh. Tapi gue butuh itu gitu, kayak gue butuh hidup di Bali tuh, ya gue butuh semua tahu gitu dari anak-anak lokalnya gitu kan. Sebetulnya berarti Bali luas. Iya. Bisa aja gue ke Uluwatu, Jimbaran, ke Gimana orang-orangnya, Gimana orang-orangnya, cuman- fashionnya mereka gimana mungkin? iya, tapi gue sekarang sedang melihat Canggu itu seperti apa, karena gue pas tinggal di Bali langsung di Kute, di real Kute, terus di Patma. Ya sama aja lah Kute lah ya. Orang-orangnya seperti ini gitu kan. iya. Kalau pas di Canggu memang beda. Beda. Nah, Bebek sama apa kuda. tuh yang bisa lu bilang itu beda? Ya. Beda men. Apa tuh? Gue tidak pernah memilih teman. Men, lo tau nggak di Bandung aja, gue tuh temenan sama pengamen, tukang parkir. I don't give a shit man. Gue nggak peduli gitu. Yang penting if you nice to me, I'll be nice to you. Kalau kata Eminem kayak gitu ya kan. Iya, gue setuju, Iya, sih. gue nggak pernah milih temen, Dalam cuman pergaulan, gue udah siapapun kayak itu, apapun ya personalitinya dia ya kan, dia baik gue sama nggak kita. peduli pekerjaan dia apa, dia sebagai apa. Kalau lo baik sama gue, kalau lo nggak bokisin gue, lo sahabat gue men. Dan itu Dan yang lu lu bisa dapetin ngajak. di Canggu. Dapat banget. Di Kuta enggak. Mungkin- Masing-masing. Enggak, di sana juga seperti itu. Cuman kalau di Canggu itu karena lebih dekatnya sama anak-anak Jakarta. Kalau di Oh, sana iya, kan lebih banyak anak. iya, gue kan kalau maksudnya kalau gue ke Jakarta, ke Bandung tuh teman-teman banyak. Nah, mereka tuh pada tinggalnya di Canggu. Betul. So that's why kayak gue kayak oh, gue bisa ngomong semuanya nih. Kalau di Kute masih agak aduh Ya. orang baru banget nih. Karena gue Dan nggak Canggu itu salah satu destination unggulan sekarang di Bali untuk para surfer. Dan lu benar-benar merasakan fase dari nol juga ya pas oh iya awal dong. di Bali ya. Ih, ih Semua banget. men. perantau seperti itu, seperti itu. Ih, parah banget. Tapi gue pernah cerita sama teman gue, Opi. Gue pernah cerita sama Opi gini. Pi, lo tau nggak gue tuh di Jakarta, di Bandung tuh ugal-ugalan sih. Kalau gue party tuh gue udah sampai kayak nggak radas, gue bilang kayak gitu. Gue gedek banget lah, gue bilang kayak gitu. Tapi di Bali gue berpikir kayak besok juga masih ada party. Ntar juga ada teman ngundang ke villa mabok. Ya. Jadi kayak terus gue di sini lebih bersyukur Pi. Gue cerita sama sahabat gue Opi, sahabat gue banget dia. Udah gitu kata Opi, ya bagus lah kalau kayak gitu, lu better berarti sekarang. Iya, terus kayak gue ketemu lu gitu, kayak ketemu ya anak-anak gitu, brotherhood gitu, kayak ya seneng aja, kayak wah nemu keluarga baru nih. Connection people dari orang-orang yang baik lah pasti Iya. ya kita merasa Iya ini benar, dari kayak teman gue gua, bisa, tapi iya gue wah, bisa, baik juga lagi. nah gue bisa maksudnya kayak cerita sama lo, gak kita bikin ini yuk gitu kan, kayak Ri kita bikin ini yuk gitu kan, kayak gitu. Tapi lu pernah dengar nggak ada sebut seleksinya Bali? Bali itu memilih orang. Kayak iya, Lu pernah iya. dengar itu kan? Enggak, kita pernah ngobrol. Jadi waktu itu gue waktu hari Lebaran, hari raya lebarannya,
gue diajakin Opi ke tempatnya Dani, lo tau nggak? Dani yang di Seminyak, orang Malaysia. Nggak tahu. Nah di situ Dani cerita waktu pas kita nongkrong ada Opi juga kayak makan-makan gitu kan. Karena waktu itu gue nggak mau Opi nggak punya duit. Pada akhirnya gue bisa makan di tempat ini. Soalnya Opi bilang, lo mau makan nggak, kata dia. Dia cerita di barber kan. Mau Pi, ya udah lu ikut ke teman gue. Habis itu balik dari itu ke rumah abangnya Opi. Udah gitu kita di sana ngobrol panjang lebar, ngomongin COVID, ngomongin government shadow, like something like that, something like shit. And then after that kita ngobrol soal Dani bilang kayak nggak semua orang tuh bisa nempel di Bali. Karena yang tadi pertama gue bilang kayak dari 2014 gue untuk mencoba untuk kerja di sini tapi nggak bisa, gue harus balik. 2016 baru sampai di 2019. Iya, 2019 Oktober tanggal 2 gue kerja di Dopirjo itu. Di PJ tuh ya. Di PJ, seru banget. Lo punya restoran itu, kafe itu pas kapan? Umami. Jadi gini, gue pernah kerja di TSL. Di yang kantor gue PHK kemarin. Ngomong TSL itu apa ya? Kantor apa? The Sampo Lounge, Bali Barber yang di Seminyak. Oke. Nah, itu. Setelah di situ gue merasa kayak kerja gue bagus banget, tapi gue tidak bisa menyalahkan satu perusahaan ini karena Kenapa? Karena ya gue bangga pernah kerja di sini karena gue memang pengen kerja di situ gitu kan. Kalaupun gue dipecat dengan kesalahan gue bakal mohon sama perusahaan itu. Enggak banget nggak sih gue? Nggak mohon sih, kayak ayo dong gue bisa berubah. Tapi kan dengan keadaan pandemi ini jadi kayak beberapa karyawan harus di-cut dan termasuk gue harus di-PHK. Pada akhirnya gue minta pesangon. Sebetulnya sih emang udah tanggal gajian waktu itu. Udah tanggal gajian. Abis itu gue dapet gaji 2,3. Opi cerita, gue pengen bangun Umami lagi. Tapi gue harus ada modal 1 juta. Gue nggak punya duit. Kita ngobrol di barber, depan barber malam-malam. Gue kasih lo duit 1 juta, gue bilang kayak gitu kan. Kita bangun Umami sampai kontrak Umami beres, gue bilang kayak gitu. Kita kerja di situ. Kayak kalau gue tuh bilangnya duka, kasih, senang ada di sana semuanya. Gue belajar dari Opi. Tapi good income? No man. No, okay. No, of course no, because we just open for delivery gitu kan. Yeah, because that situation. Because itu that juga pengaruh. situation. Itu juga pengaruh. Yeah, that's why the fucking situation. What the shit. And now close. And now it's closed because Umami closed when was like the 1st of June. Then, what that is it? Tapi masih punya plan untuk bangkitin lagi rumah? No, karena dia udah beres kontraknya juga. Kalau lo niat, lo bakal dapet. Lo bakal bisa pindah ke sini. Intinya tetap berbuat baik dan jujur. Karma is real, man. Karma is real yang Bali. Apa yang kau tanam? Apa yang kau tuh? Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Dah.